Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Iko Aditya. Saya mahasiswa semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Cirebon dari Prodi Manajemen Keuangan. Pada video kali ini saya akan mencoba menguraikan analisa disertai dengan data tentang bagaimana peluang ekonomi badan usaha milik desa atau yang biasa kita sebut dengan BUMDes, serta saya akan mencoba memberikan contoh dari BUMDes yang berkembang atau yang bisa dapat survive saat pandemi COVID-19. Untuk menjabarkan analisa tersebut, saya menggunakan referensi dari artikel yang telah tayang di desa.lokadata.id dengan judul artikel yakni BUMDes Menyintas Pandemi, Kriteria dan Kunci Keberhasilan, yang ditulis oleh Muhammad D. Revindo dan Sen Hambali. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan ya. Sejak kasus infeksi pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, pandemi COVID-19 memukul perekonomian di berbagai sektor dan daerah. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 turun hingga minus 5,32% dan konsumsi rumah tangga mencatat minus 5,52%. Selain itu, jumlah pengangguran bertambah sebesar 3,7 juta orang dan jumlah penduduk miskin bertambah menjadi nyaris 5 juta orang. Nyaris senada, Gerakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa kita sebut dengan BUMDes yang dicadangkan untuk menjadi penggerak pembangunan ekonomi Indonesia dari pedesaan dan sempat mendapat momentum bagus pada tahun 2019 lalu menjadi tersendat. Ya, akibat dari dampak pandemi COVID-19 juga. Lantas, adakah titik terang dari desa dan BUMDes sendiri selama pandemi? Berikut beberapa cerita sukses BUMDes yang mampu mempertahankan usahanya selama pandemi, yang mampu survive gitu di saat pandemi. Dari contoh sukses BUMDes yang nanti kita akan bahas ini, dapat melihat benang merah dalam dua hal untuk menjadi pelajaran bagi kita bersama gitu. Kita langsung masuk ke contoh. Contoh dari BUMDes yang sukses adalah BUMDes Bersama atau dengan singkatan BUMDesma. Ini terletak di Singosari yang merupakan gabungan dari beberapa BUMDes di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Awalnya BUMDesma ini memiliki 5 jenis unit usaha, yaitu Koperasi Simpan Pinjam atau KSP, kedua galeri kerajinan, ketiga jasa keuangan dan pembayaran, dan keempat itu toko eceran, serta yang terakhir atau yang kelima toko grosir. Adanya pandemi mendorong pengelola melakukan beberapa adaptasi. Beberapa adaptasi ini, pertama, pandemi menghentikan kedatangan wisatawan sehingga operasi unit usaha galeri kerajinan dihentikan. Pandemi juga mengurangi tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, terutama di desa ya, karena pemutusan hubungan kerja dan turunnya omset usaha yang pada gilirannya membatasi kemampuan untuk membayar cicilan pinjaman dan penurunan kinerja KSP. Unit usaha perdagangan pun tidak lepas dari masalah karena harga bahan pokok sempat melambung tinggi ketika terjadi panic buying atau kita berbondong-bondong membeli karena panik, takut ini itu, terutama takut kehabisan dan lain sebagainya, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini ya. Panic buying itu lebih besar gitu di awal-awal 2020. Hal itu terjadi oleh masyarakat yang saat awal pandemi. Di sisi yang lain, beberapa produk dan kebutuhan pokok menjadi tidak laku atau kurang peminatnya sehingga terjadi penumpukan stok barang bahkan menjelang libur lebaran. Karena pada saat menjelang lebaran kan biasanya itu banyak ya, atau
kebutuhan masyarakat itu mulai meningkat dan lain sebagainya. Berhubung bentrok dengan pandemi COVID-19 disertai penurunan penghasilan, itu berdampak juga. Meskipun demikian, pengurus meyakini bahwa unit usaha toko tidak akan surut selama pandemi. Pertimbangannya, masyarakat tetap memerlukan bahan pokok dan di sisi lain adanya hasil produksi warga, terutama yang terkait dengan hasil pertanian maupun olahannya yang dibutuhkan oleh warga di kecamatan maupun di luar kecamatan. Kemudian pengurus ini menjalin komunikasi yang baik dengan ekosistem usaha, terutama dengan distributor, agar tetap mendapat pasokan bahan pokok dengan harga yang relatif terjangkau. Dampaknya atau akibatnya, BUMDes dapat menjaga kestabilan serta tingkat harga eceran bahan pokok agar terjangkau oleh masyarakat di beberapa desa. Terjaganya komunikasi dengan distributor juga memungkinkan unit usaha perdagangan untuk melakukan penyesuaian produk mix berdasarkan perubahan tren permintaan masyarakat saat pandemi. Jejaring pemasaran juga ditingkatkan sehingga sebagian hasil produksi warga telah diminati oleh pembeli luar kecamatan. Tidak heran jika unit usaha perdagangannya justru meraih omset yang lebih tinggi dibanding saat sebelum pandemi. Kemudian, apa sih yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu BUMDes gitu kan ya? Melihat dari berbagai cerita keberhasilan BUMDes menyintas pandemi tadi, contoh tadi, dapat ditarik satu benang merah. Sifat dasar BUMDes sebagai wadah pengembangan perekonomian desa, penilaian keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan atau keuntungan ekonomi yang dihasilkan. Setidaknya terdapat 3 dimensi yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu BUMDes. Yang pertama, perspektif bisnis perusahaan, yang kedua perspektif sosial, dan yang ketiga perspektif kehadiran negara. Perspektif bisnis merupakan aspek yang esensial untuk menjamin bahwa pengelolaan BUMDes dilakukan secara akuntabel dan berkelanjutan. Pendirian BUMDes didasarkan pada asas dari dan untuk masyarakat desa. Maka proses pengelolaannya pun harus bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa itu sendiri. Bentuk konkretnya dengan menerbitkan laporan keuangan usaha yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat desa. Selain pengelolaan BUMDes juga perlu dilakukan secara hati-hati dan melalui kesepakatan yang tercapai pada musyawarah desa dapat diperkuat oleh peraturan desa, sehingga kelangsungan usahanya menjadi lebih terjamin. Dan meskipun perspektif bisnis perusahaan sangatlah penting, namun seringkali peran BUMDes yang utama justru berupa kontribusi pada desa yang bersifat non-pecuniary, seperti manfaat sosial. Aspek inilah yang dilihat pada perspektif sosial, di mana mengukur dampak atau eksternalitas sosial positif usaha BUMDes terhadap masyarakat desa itu sendiri. Bentuk konkret dari aspek ini dengan memilih unit usaha yang bersifat mutualisme atau mendukung dan tidak bersaing langsung dengan berbagai usaha masyarakat desa yang telah ada gitu, serta bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Bentuk lain adalah pemberian upah yang layak bagi karyawan atau pekerja yang terdapat pada BUMDes itu sendiri. Lebih dari itu, BUMDes juga diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah atau kehadiran negara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di tingkat desa, di antaranya seperti penyediaan kesempatan kerja atau dapat memperluas lapangan kerja, jaminan sosial, pelestarian lingkungan, air dan energi. Kehadiran BUMDes dapat menciptakan lapangan pekerjaan di desa yang menghambat urbanisasi. Penyerapan tenaga kerja oleh BUMDes juga dapat diperluas ke kalangan masyarakat yang berada
dalam posisi yang termarginalkan secara sosial seperti penyandang disabilitas. Selain itu, sebagian keuntungan usaha BUMDes juga dapat digunakan untuk santunan lansia dan beasiswa warga yang dikatakan tidak mampu. Nah, jadi peluang ekonomi badan usaha milik desa sendiri atau BUMDes itu dikatakan sangat besar ya di negara kita sendiri. Apalagi karena dampak COVID-19 sebagai sebagian besar masyarakat atau warga negara Indonesia yang tadinya merantau keluar kota, kemudian dia kembali lagi ke kampungnya dan di desanya dia dapat bekerja sama atau melakukan kegiatan yang lebih menghasilkan seperti BUMDes ini, mulai membuat prospek-prospek atau planning-planning untuk BUMDes yang ada di desanya agar lebih baik lagi. Tentu peluang BUMDes ini sangat besar dan sangat bisa mampu gitu untuk berkembang meskipun saat pandemik gitu kan ya. Ya tadi contohnya sendiri BUMDes yang berada di Singosari itu dia bisa survive, bertahan gitu kan, meskipun adanya pandemi ya dampaknya yang cukup besar di beberapa jenis unit usaha lainnya. Tapi di situ ada unit usaha yang mana bisa untuk menjadi dikatakan cadangan, bukan cadangan tetapi penahan gitu dari efek COVID-19 ini. Dan beberapa contoh lain sebagai referensi saja, BUMDes itu bisa bertahan di masa kayak gini, masa pandemik ini ya. Salah satunya BUMDes yang memiliki unit usaha sebagai lumbung pangan gitu ya, tadi toko grosir, terus mungkin jasa ekspedisi ya kan, karena sangat-sangat dibutuhkan di saat-saat seperti ini gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.